103 Radio Solo Post Beyond Information. Masih dengan saya Fari. Waduh, jam 8 menit ke 8 ya. Kalau kata orang sih angel number, Sobat Solo Postnya nomor kembar. Dan tadi saya sudah sempat beberapa kali remind Anda Sobat Solo Post ya di jam 8 ini sampai dengan jam 9 akan ada bincang kesehatan yang tentunya wajib banget Anda simak sampai selesai, sampai akhir, karena topik yang akan kita bawa ini merupakan topik yang harusnya sih menjadi concern juga, karena topik ini banyak sekali ditemukan ya ketika Anda berobat, ketika Anda pergi ke fasilitas kesehatan dan lain sebagainya, yaitu pentingnya mengkonsumsi antibiotik dengan benar. Kali ini sudah membersamai kami di studio Radio Solo Post ada Dr. Wahyu Indianto MH. Selamat malam dokter, bagaimana kabarnya nih hari Rabunya? Selamat malam pendengar. Baik-baik ini, saya sehat, keluarga baik-baik, pekerjaan baik-baik, semua lancar. Alhamdulillah lancar ya. Oke, hari ini praktik di berapa tempat dok? Saya sebelumnya sehari-hari di RSUD Bung Karno. Bung Karno. RSUD Bung Karno, tapi kalau praktek sore di Manahan. Oh, di Manahan ya? Manahan. Oke, dan pastinya juga ini kalau misal membahas topik ini dok ya, Sobat Solo Post juga boleh bergabung nih. Siapa tahu Anda case tersendiri di 081 226 103 103. Oke, Dokter Wahyu, ini saya langsung untuk pengenalan kepada masyarakat ya. Kalau nama antibiotik sih sepertinya sudah sangat lekat ya. Cuman mungkin ada beberapa yang masih belum terlalu memahami atau belum terlalu have a grip untuk antibiotik. Itu sebetulnya obat atau yang menyembuhkan atau obat yang dikonsumsi seperti apa sih, dokter? Oke. Saya antibiotik itu bisa juga disebut antimikroba ya. Antimikroba. Antibiotik itu suatu obat yang memang dipakai untuk menyingkirkan atau melawan kuman mikroba ya. Nah, apa bedanya antibiotik dan antimikroba? Antibiotik itu cenderung bahan-bahannya diproduksi secara alamiah, misalnya oleh tumbuhan tertentu atau jamur tertentu. Tapi kalau antimikroba itu bisa juga pembuatan dengan kimiawi. Jadi yang disebut antibiotik itu pertama kali itu sebetulnya penemuannya tidak sengaja. Wah, gimana tuh? Kalau kita berbicara asal muasalnya ya. Asal muasalnya. Jadi yang disebut Dr. Alexander Fleming itu tahun 28 kalau nggak salah. Beliau dokter di Scotland. Itu melakukan penanambiaan bakteri di cawan Petri, namanya dish gitu ya. Seperti kaca gitu, di dalamnya ada agar-agar media untuk tumbuh bakteri. Nah, secara nggak sengaja tumbuh jamur di dekatnya yang disebut jamur Penicillium hotatum. Ternyata bakteri yang dekat dengan jamur tadi tidak tumbuh. Berarti jamur ini mengeluarkan zat yang bisa membunuh bakteri. Nah, sejak saat itulah ditemukan apa yang disebut antibiotik penisilin. Oh, penisilin itu tadi. Oh, itu dari nama jamur penisilin ya? Penicillium hotatum, ya, penisilin. Kemudian berkembang golongan penisilin. Golongan pertama itu penisilin dan lain-lain, kemudian muncul ampicillin, amoxicillin, kemudian muncul sekarang cefixime dan lain-lain. Itu sejarahnya begitu ya. Antibiotik, antimikroba di dalam pembagiannya sebetulnya ada juga kita mengenal sebagai antivirus. Antivirus itu yang untuk melawan virus. Misalnya orang COVID itu virus. Jadi lawannya juga dengan antivirus, bukan antibiotik ya. Oh, beda ya? Beda. Karena kalau antibiotik itu untuk bakteri, kalau antivirus untuk virus ya. Satu lagi antifungisid. Jamur. Antifungi, fungi. Anti jamur. Ya
jamur kulit. Kayak salep-salepan gitu ya, Dok ya? Salep. Oh. Tapi yang diminum pun ada Oh, banyak. ada juga ya? Oh, jadi iya. Jamur itu bisa menyerang superficial kulit, bisa menyerang sistemik. Sistemik itu masuk dalam tubuh. Misalnya di mulut aja kan, di diasis mulut. Nah, di otak juga infeksi otak jamur, dan itu justru sulit disembuhkan. Oh gitu. Aspergillus, aspergillosis kan masuk ke paru itu sulit. Iya, soalnya saya taunya tuh yang kalau antivirus komputer sih, Dok ya. Kan ada tuh ya. Tapi sebetulnya memang sama, virus itu sistemnya hampir sama ya. Virus itu kan masuk ke tubuh kita, merusak inang. Komputer itu kan program yang masuk ke hard disk kita, merusak hard disk kita, merusak sistem. Sama ibarat kata si hard disknya itu tuh body kita ya. Softwarenya itu tuh adalah ya organ-organnya, program-programnya. Oke. Jadi ada antivirus. Sekarang pun bukan hanya virus kan, anti malware itu sama. Di dalam dunia kedokteran pun ada antibiotik, antifungi, antivirus. Ya, itu banyak ya. Ada gitu ya. Kemudian kalau misal antibiotik ini sendiri dimasukkan atau dikonsumsi pada saat sudah terinfeksi bakteri atau untuk mencegahnya sih, Dok? Oh, gini. Ada dua tujuan ya pemakaian antibiotik itu. Yang pertama, tujuan profilaksis. Profilaksis itu pencegahan. Jadi misalnya orang mau operasi seksio sesaria misalnya, operasi hamil itu sebelum dioperasi diberikan antibiotik. Oh iya, karena ada terbuka ya bagian dalamnya. Membuka, itu kemungkinan terjadi ada kontaminasi. Jadi namanya profilaksis. Jadi profilaksis itu pencegahan diberikan pada pasien yang kemungkinan nanti akan terjadi infeksi jika dilakukan tindakan medis, namanya profilaksis. Yang kedua memang antibiotik yang diberikan untuk terapi, itu perbedaannya. Ada dua tujuannya. Ya. Berarti memang kalau misal antibiotik itu kita bicara antibiotik itu untuk tadi mencegah tadi ya ada perkembangan bakteri sebelum terjadi, dan kalau sudah terjadi bisa diberikan untuk mengontrol begitu ya. Alright. Kemudian untuk Anda Sobat Slowpost ya, once again kami ajak untuk bisa bergabung di 081 226 103 103. Kita masih akan membahas mengenai antibiotik ini bersama dengan Dr. Wahyu Indianto MH sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Alright, Sobat Slowpost, Bincang Kesehatan masih membersamai Anda sampai nanti beberapa sesi ke depan ya, membahas mengenai bagaimana sih pentingnya mengonsumsi antibiotik dengan benar. Bukan hanya asal mengonsumsi saja, tetapi ada case-case atau ada aturan-aturan tertentu. Masih bersama dengan kita juga membersamai untuk membagikan informasi luar biasanya, Dr. Wahyu Indianto MH. Oke, Dok, tadi kan kita udah tahu nih bagaimana definisi bahkan sejarahnya dari jamur penisilin itu sendiri ya. Kemudian ini antibiotik kan jenisnya banyak banget ya. Kalau saya baca-baca tuh dari penisilin, amoxilin, ampicillin, oxacillin, dan silin-silin lainnya gitu ya. Itu tiap nama apakah memang peruntukannya berbeda atau sebetulnya sama saja? Ya, masing-masing berbeda ya. Antibiotik itu digolongkan, kita bicara antibakteri ya. Antibakteri itu digolongkan dua golongan besar, yang satu antibiotik yang berspektrum luas dan berspektrum sempit, katakan gitu ya. Berspektrum luas itu bakteri itu ada dua jenis, bakteri gram positif dan gram negatif. Jadi ada antibiotik yang hanya efektif pada gram positif, tapi ada juga yang hanya pada gram negatif. Pembedaan gram positif dan negatif itu hanya perbedaan pada pengecatan dinding, pengenalan dinding bakteri dengan cat. Jadi bakteri gram positif itu tahan terhadap cat tertentu, dengan negatif itu tidak tahan cat tertentu. Ya, itu bakteri
Nah, obat-obatan ada yang bisa membunuh dua-duanya, ada yang bisa membunuh satu jenis bakteri. Nah, itu dari perbedaan spektrumnya. Ada juga antibiotik yang dibedakan berdasarkan tadi gram ya, berdasarkan penggolongan tadi. Ada penggolongan penisilin, ada penggolongan aminoglycosid, ada penggolongan ciprofloxacin, ada penggolongan streptomycin dan lain-lain. Jadi cukup banyak, dan sekarang yang sekarang muncul adalah golongan meropenem dan turunannya. Jadi makin sering terjadi penemuan antibakteri yang baru, termasuk sebenarnya antivirus pun muncul yang baru. Contohnya kemarin waktu COVID itu pakai antivirus yang lama, saya lupa nyebutnya. Kemudian muncul antivirus yang baru itu ya tumbuh begitu. Dari ilmu pengetahuan akan tumbuh terus. Kenapa kok tumbuh seperti itu? Karena bakteri itu pinter. Nah, itu saya tadi mau tanya, apakah tidak cukup yang sudah ada? Ternyata bakteri itu berevolusi lagi ya. Bakteri itu berevolusi yang disebut mutasi gen. Bermutasi gen itu ya. Gen, dia jadi resisten terhadap yang sudah ada. Bakteri ya. Iya. Contohnya penisilin ya. Dulu, kita bicara ada disebut kuman yang disebut Neisseria gonorrhoeae. Itu penyakit gonorrhoeae, kencing nanah. Ya. Dulu kalau diterapi dengan penisilin itu masih bisa dengan injeksi 2 gram. Ya. Kalau zaman saya, dokter yang seumuran saya masih mengenal terapi gonorrhea itu dengan penisilin. Jadi disuntik 2 gram. Jadi 2 suntikan, 1 kiri 1 kanan. Itu zaman dulu begitu. Kemudian ketemu golongan ciprofloxacin itu sudah dikasih satu tablet aja sudah sembuh. Jadi, kuman ini pinter. Dia membentuk penisilinase production. Jadi kuman yang membentuk zat yang merusak penisilin. Tapi kan beda orang tuh, Dok, bukan orang yang pernah terinfeksi. Itu juga bisa terjadi di tubuh orang tersebut ya? Iya kan, bakteri A itu berpindah ke orang lain melalui kalau gonorrhea kan melalui hubungan seksual. Ya. Jadi ini yang bakteri yang sudah tahan ini pindah dari A si B si C. Berarti itu yang bermutasi gen itu tuh bukan cuma di orang yang pernah terkena saja, tapi bakteri secara umumnya itu bisa menular ke manusia-manusia lain ya. Karena bakteri itu kan tumbuh. Iya. Jadi misalnya pada wanita tumbuh kuman gonorrhea itu, orang ini dipakai orang lain, laki-laki, dia tertular gitu. Terus kalau misalkan hubungan sama yang lain juga tertular juga ya. Itu baru satu contoh ya. Yang mengerikan itu yang disebut bakteri TBC. Tahu TBC ya? TBC itu tuberkulosis. Pinter kamu. I'll give gini. Tuberkulosis itu pengobatannya 6 bulan. 6 bulan dengan 3 macam obat. 6 bulan itu harusnya habis dan terus-menerus, nggak boleh berhenti. Tapi orangnya itu nggak tertib, akhirnya muncul yang disebut resistensi obat, TBC, multi drug resistant tuberculosis. Itu udah MDR. alot ya. Alot. Nah, dia diobati itu tadi nggak sembuh, 6 bulan nggak sembuh, diperpanjang jadi 9 bulan. Ketika 9 bulan dia juga nggak teratur lagi, muncul jadi XDR, extensively drug resistant. Itu pengobatannya bisa lebih 12 tahun. Biaya pengobatan untuk TBC yang MDR yang resisten itu mahal, saya taunya pokoknya seharga mobil lah itu.
mobil minivan sekarang seharga itu. Dan itu gratis dari pemerintah. Oke. Gilanya lagi MDR, XDR sekarang muncul yang disebut totally resistant drug TB. Itu yang paling jauh sekarang ini ya? Sudah nggak ada yang mempan lagi. Makanya itu disebut superbug. Kayak komputer lagi kan? Iya, super ya. Superbug. Kalau dari obatnya sudah tidak ada yang bisa menangkal lagi ya. Iya. Alright, tadi dari penjelasan dokter nih, ketika orang memang disuruh mengkonsumsi sebuah obat yang mengandung antibiotik ya, bahkan tadi kalau TBC 3 obat begitu ya. Kemudian ketika tidak teratur dan sebagainya. Oke, berarti kita masuk ke pembicaraan selanjutnya dok yang perlu diperhatikan nih. Kita sudah tahu mengenai sifat karakteristik antibiotik sendiri. Tadi ketika memang dokter memberikan antibiotik kepada pasien begitu ya. Itu si antibiotik memang harus dihabiskan, fungsinya untuk biar menuntaskan bakteri-bakteri di dalam tubuh itu. Dan kenapa si bakteri itu kalau misal nggak dihabiskan bisa bermutasi sendiri sih dok? Iya. Jadi obat antibakteri itu memang harus dihapuskan karena dia satu resep. Jadi kalau dia misalnya, sifat antibakteri itu ada 2 juga berdasarkan sifat membunuhnya ya. Ada yang disebut antibiotik yang bakteriosid, dia membunuh kuman. Atau juga ada yang bakteriostatik, obat yang hanya menghambat pertumbuhan kuman. Menghambat pertumbuhannya. Obat-obat TB itu menghambat pertumbuhan kuman. Jadi dia dihambat oleh pertumbuhannya dan sisanya nanti akan dihancurkan oleh daya tahan tubuh. Nah, kalau kita hanya menggunakan antibiotik sedikit, dosisnya kurang, itu hanya ngidek-idek kuman. Ya. Kayak cuman disenggol-senggol gitu ya. Dia akhirnya mengenali obat itu. Ini yang bakal nanti menyerang saya gitu ya. Ini ada meropenem, ini ada cefixime, ini ada ciprofloxacin gitu ya. Terus saya membuat sebuah antibiotiknya itu perlindungan, membuat evolusi. Dan membuat catatan. Jadi seperti anti TB yang multidrug resistant tidak hanya itu, ada PPNG tadi, penicillinase production gonorrhea, ada juga MRSS itu methicillin resistant staphylococcus, ada macam-macam. Jadi bakteri-bakteri itu muncul itu. Berarti makin di sini bakteri up to date juga dok ya? Semakin bermutasi kalau dikasih penicillin yang istilahnya 1.0 gitu ya, yang masih awal-awal gitu resisten ya. Sekarang jadi mungkin sudah 6.0. Sudah 6.0 gitu ya. Wah, bener-bener kayak software komputer ya. Betul. Oke, kejar-kejar. Update dia. Berarti sama tenaga kesehatan kejar-kejaran dong ya bakteri ini dok ya? Ya betul. Antivirus semua kan update terus. Iya. Antibiotik itu juga update. Tetapi kadang-kadang update-nya antibiotik itu terlambat daripada resistennya si bakterinya kumannya bakteri itu. Itu yang menyebabkan itu yang kita takuti sebetulnya. Resistensi kuman itu bahaya sekali. Ya. Mungkin sobat Slopo juga perlu mengetahui gitu dok ya, untuk beberapa penyakit atau beberapa disease yang harus di antibiotik itu yang seperti apa sih? Tadi kita udah sebutin 2 ya. Gonorrhea atau kocinana. Terus TBC atau tuberkulosis. Tipoid itu pakai antibakteri ya. Tipoid, TBC. Semua bentuk infeksi bakteri itu biasanya ditandai dengan demam, mual, muntah, dan ada peradangan ya. Ya itu hampir semua infeksi. Tapi belum tentu dia bakteri, bisa juga virus. Bisa juga jamur. Ya. Cuma jamur jarang ya. Virus banyak. Termasuk flu, kita flu. Karena yang terakhir COVID itu kan sebenarnya itu virus flu, COVID itu. Sama dengan virus flu yang dia mutasi. Makanya disebut COVID ya, coronary virus. COVID
coronavirus disease 19. Ditemukan tahun 2019. 2019, tapi sampai sekarang jadi berevolusi. Wah, namanya ada macam-macam disebut sudah sulit ya, Dok ya. Ya, itu subtype-nya. Subtype-nya. Oke. Pun juga dengan bakteri kuman tuh ada subtype-nya juga ada ya. Ada bakteri subtype-nya. Ada misalnya tipe, ada paratipe A, paratipe B, paratipe C gitu. Hepatitis A, hepatitis B itu ada. Oke, jadi memang banyak sekali untuk keterangan-keterangan Sobat Lopos. Kalau emang mau lebih jelas begitu ya tentang penyakitnya apa, ya jangan cari sendiri sih, ya memang harus masuk ke dokter ya. Iya. Dokter aja pun kalau idealnya memang diagnosis itu dengan penunjang lab ya. Nah, tetapi dokter-dokter yang pengalaman secara empiris itu tahu. Oh ini virus, oh ini kemungkinan virus, ini kemungkinan bakteri. Dan dokter kan bekerja berdasarkan statistik, berdasarkan keilmuan. Oh kalau begini-gini ini ada demam, ada menggigil, ada labnya leukositnya tinggi, kemudian nyeri di sini. Oh ini kemungkinan bakteri. Atau misalnya orang flu ya. Demamnya mendadak tinggi, kemudian selesai, oh ini kemungkinan virus. Atau ini bersin terus tapi demamnya nggak nonjol, oh ini alergi. Dokter biasanya tahu. Empiris kan sudah beratus-ratus pasien Dok ya, jadi udah hafal lah pola-polanya sudah ada ya. Empiris sekarang itu kalau dalam praktek sehari-hari lebih bisa cepat ya untuk diagnosanya ya. Tapi kalau di rumah sakit harus tetap lab ya. Harus di lab ya. Oke, Sobat Lopos, itu tentang antibiotik masih ada 2 sesi ke depan ya untuk membicarakan lebih dalam nih kalau misal efek-efek lain dari antibiotik seperti apa sih ya. Kita hadirkan nanti masih bersama Dr. Wahyu. Iya, ke Ibunya Kesehatan di sesi selanjutnya. Kalau Anda tanya di 081 226 103 103. Antibiotik, Sobat Lopos, namanya antibiotik ya, dan berbagai substans atau kandungan-kandungan apapun yang masuk ke tubuh kita ya tetap harus ada aturannya dong ya. Tadi sudah bersama dengan Dr. Wahyu Indianto MH membahas bagaimana sih si antibiotik ini secara lebih detailnya, cara kerjanya. Kemudian Dok, ini kan kalau dikonsumsi setengah-setengah, istilahnya nggak teratur dan sebagainya, menimbulkan resistensi pada bakteri tersebut. Jadi nanti kalau dikasih antibiotik yang sama itu udah nggak mempan. Tapi kalau misalkan mengonsumsinya itu terus-terusan gitu Dok ya, apakah ada efeknya juga? Semua obat itu ada efeknya ya. Meskipun semua obat sebelum dirilis itu pasti ada penelitiannya dan lain-lain. Tapi secara umum kalau antibiotik, khusus antibiotik ada 2 yang utama. Yang pertama resistensi, yang kedua alergi. Oh, alergi. Alergi ini bisa bersifat lokal, bisa bersifat sistemik. Kalau resistensi itu kerugiannya dalam bidang nanti lama-lama habis. Obat kita habis, cuman nggak ada yang mempan lagi, itu cilaka. Belum ditemukan lagi gitu ya. Belum ditemukan lagi ya, itu efek yang lain misalnya yang bersifat nefrotoksik, yang bersifat hepatotoksik. Nefrotoksik itu merusak ginjal, yang hepatotoksik merusak hati, ada yang merangsang lambung gitu. Tapi obat-obat sekarang cenderung aman ya. Nah, karena penelitiannya, pengawasannya lebih ketat. Dulu kita mengenal tetrasiklin itu sangat merangsang lambung ya. Nah, tapi sekarang hampir nggak ada yang pakai. Ya, karena ada obat penggantinya banyak, jadi doksisiklin dan lain-lain. Nah, jadi itu efek samping obat bisa lokal, bisa sistemik. Tapi secara umum kalau untuk antimikroba, terutama tadi resistensi, efeknya sama alergi. Oke, berarti ini saya tekankan juga untuk Sobat Lopos ya, kalau minum obat yang antibiotik memang lagi-lagi jangan sampai Anda minumnya nggak teratur ya Dok ya, karena resistensinya itu bakal sulit untuk Anda. 1, waktu penyembuhan lebih lama. 2, cari obatnya juga tambah sulit, apalagi mungkin tambah mahal gitu mahal. Ya. Yang jelas tambah mahal ya. Mahal jelas. Itu dia. Terus tahunya kalau misalkan seseorang itu telah
istilahnya resisten terhadap gitu antibiotik gimana sih, Dok? Jadi gini, kalau dia misalnya si A diobati dengan Cefixime atau dengan itu ini kok demamnya nggak turun-turun. Tetap harus dibeli terlebih dahulu berarti ya? Iya, dimonitor kan. Okay. Ini kok nggak turun-turun itu, kok gejalanya malah tambah berat. Idealnya sekali itu, misalnya dia infeksi di saluran nafas, ya diambil cairan saluran nafas, ditanam, dibiakkan, kemudian di sensitivity test. Jadi dia ini ada agar-agar dalam cawan gitu ya, kemudian tadi diteteskan, tumbuhkan bakterinya, kemudian diberi antibiotik yang seperti disk kecil-kecil itu ya, seperti pil kecil-kecil, dilihat mana yang menghambat pertumbuhan. Itu namanya sensitivity test. Jadi kalau sudah ada sensitivity test, kita tahu, ini obat ini sudah nggak mempan, obat ini tidak mempan, ini tidak mempan. Yang sensitif tinggal ini sudah resisten. Itu terapinya sudah terapi definitif. Jadi ini pasti sembuh. Gitu. Ya, itu lebih bagus. Kalau secara lab gitu. Idealnya begitu. Kalau secara klinis ini nggak sembuh-sembuh, ganti antibiotik yang lebih bagus. Berarti tapi kalau semakin tinggi, istilahnya kita nyebutnya apa ya, semakin ampuh antibiotiknya yang dikonsumsi kan berarti orang tersebut sudah terbiasa yang dosis segitu ya. Kalau diberi yang lain berarti udah nggak mempan sama sekali ya. Tergantung. Kalau ada juga yang dengan obat-obat yang mahal ini malah nggak bisa, malah resisten. Tapi dengan obat lama malah sensitif. Itu ada juga. Berarti prinsip seperti ini juga bisa berlaku ketika misal kan ada obat-obat flu gitu, Dok ya, yang istilahnya tuh dia tinggi banget tuh untuk dosisnya. Kalau misal yang ringan-ringan tiba-tiba udah beli yang langsung tinggi, itu nanti bakal ngaruh nggak, Dok? Gini beda ya. Obat non antibiotik, misalnya paracetamol lah. Paracetamol. Penurun panas itu kan ada yang 500 mili, ada yang 350, ada yang 650. Yang dosis forte itu 650. Standarnya 500 untuk kita normal gitu ya. Ya kalau dia kebiasaan 650, mungkin bisa juga kalau pakai 500 juga sudah nggak mempan. Beda ya? Ya, beda kalau antibiotik. Ya kembali tergantung ke kondisi klinisnya, berat badan, kondisi berat ringannya penyakit. Misalnya penggunaan Cefixime lah. Cefixime itu ada 100 sama 500, 200. Jadi kalau ringan ya cukup dikasih yang 100 mg 2 kali ya. Kalau yang berat 2 kali 200 mg begitu. Ini ada satu WhatsApp yang masuk Sobat Slowpost ya. Ada dari Pak Sriatmo di Pajang. Selamat malam Pak Sriatmo, terima kasih sudah gabung di malam hari ini ya. Katanya cerita nih, Dok ya, saya tuh juga pernah diinjeksi dengan penisilin saat masih kecil. Oh ya bener nih, zaman kecil, zaman dulu berarti, Dok ya. Disuntik tahun 60-70-an. Wah, udah zaman dulu banget tuh ya. Pilihan antibiotiknya belum sebanyak sekarang ya. Katanya baunya sangat khas penisilin itu. Baunya sangat khas, talkshow-nya oke. Terima kasih Pak Sriatmo ya. Ada juga Bu Wiwi di Kartasura bergabung ya, dokter. Katanya di sini tanya nih ya, coba kita baca terlebih dahulu, Dok ya. Saya alergi kalau terkena angin, asap dan debu, terus bisa batuk atau pilek walau cuma sebentar. Tetapi kalau baru muncul jadi tidak enak. Apa ini perlu antibiotik untuk menghilangkannya? Terima kasih. Nah itu, apakah antibiotik itu bisa untuk istilahnya case-case yang seperti ini, Dok, atau hanya butuh obat biasa saja? Gitu? Yang dari Pak Sriatmo ya, dari Pak Jang tadi itu ya betul Pak. Penicillin tuh dulu seperti penicillin yang dalam bentuk larutan dalam minyak, baunya emang khas. Tapi saya sama sekolah pun jarang. Saya sekolah kedokteran tuh tahun 86 ya, 86 ke atas, jadi koas tuh 90-an. Jadi penicillin sudah penicillin G yang larut dalam air. Jadi sudah. Nah, sebelum saya sekolah itu dulu suntikannya memang hanya penicillin. Penicillin sama streptomycin, pen strep. Ketika saya sekolah sudah berubah
amoksisilin sama gentamisin itu kombinasinya seperti itu. Sekarang saya nggak tahu karena sudah bukan klinisi ya. Kalau disuntik penisilin terus selama sekian tahun tadi, kemungkinan memang ada gangguan infeksi yang lama. Contohnya pada kasus penyakit jantung rematik itu karena ada riwayat infeksi streptococcus. Streptococcusnya itu akan diberantas dengan penisilin. Terus menerusnya. Jadi penyakit jantung rematik itu merusak klepnya jadi kaku. Nah, pertanyaan yang kedua dari Ibu siapa tuh? Ibu Wiwi di Kartasura. Bu Wiwi di Kartasura. Bu Wiwi kalau flu ringan dan lain-lain enggak perlu pakai antibiotik. Ibu cukup istirahat aja. Istirahat. Alergi nih tuh katanya dong. Iya, kalau alergi ya kalau emang yakin alergi, hindari penyebabnya. Hindari penyebab alergennya apa, kenali dulu. Oh, saya alergi bulu kucing, saya alergi bulu bulu kemucing atau bulu ketek gitu. Kalau itu kayak semuanya alergi ya. Tapi alergi kebanyakan dari tungo ya, tungo di karpet kita atau kasur, di kasur kita. Tungo itu mikroorganisme. Bukan mikroorganisme, ini tungo itu kutu-kutuan gitu. Kutu ya, bak gitu ya. Itu dia makan kulitnya itu sama pelepasan kulit kita yang 28 hari itu kan kulit kita berganti ya, melepas ya. Itu menyebabkan alergi ya. Jadi jaga kebersihan, kebersihan ruangan, kebersihan diri, olahraga, tingkatkan daya tahan tubuh. Alergi itu sebenarnya hipersensitif ya, reaksi tubuh yang berlebihan. Jadi terhadap benda asing yang tadi bukan hanya benda asing, tapi juga karena protein. Ya memang alergi terutama oleh protein ya. Alergi protein itu molekulnya besar, jadi dia. Kalau itu tidak perlu antibiotik, Ibu cukup istirahat, minum hangat, banyak sayur buah, vitamin dosis tinggi, itu sudah cukup. Jangan jadi pakai antibiotik. Jangan ya, karena kalau pakai takutnya malah jadi resisten ya. Kalau misalkan nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Begitu Bu Wiwi ya. Jadi memang Anda hanya simpel saja, tidak perlu terlalu digunakan ya. Terus kalau misalkan nih Sobat Slowpost kan ada yang menginformasikan ya. Salah satunya tadi ada Mas Iqbal, dan saya juga ingin menanyakan kebetulan sama ini. Antibiotik kan ada beberapa yang dijual secara bebas begitu ya. Apakah ada yang dijual secara bebas, ada yang hanya diresepkan? Ini berarti istilahnya orang tuh bisa beli aja di apotek kayak gitu, atau beberapa antibiotik memang istilahnya harus dari dokter resep atau gimana tuh, Dok? Semua antibiotik itu harus diresepkan. Dia ya? masuk obat OKT ya, obat keras tertentu. Jadi tidak boleh dijual bebas. Memang tidak boleh ya? Semua antibiotik. Tuh ya, berarti kalau misal ada penjual online kan kadang ada Dok ya yang menjualkan antibiotik itu, berarti itu ilegal Sobat Slowpost ya. Semuanya tadi disampaikan sama Dokter Wahyu ya, semuanya itu ya. ilegal. Yang kedua, hati-hati untuk pembelian yang di luar apotek atau ada kemungkinan palsu ya. Palsunya juga. Kalau mau beli ya di apotek yang resmi, pakai resep, itu lebih aman ya. Dan kalau pakai resep ada dosisnya, ada hitungannya itu. Aturannya, dosisnya jelas, Sobat Slowpost ya. Jangan asal beli di online atau mungkin karena kayak takut sama penyakitnya, takut kalau apotek nanti. Ya, pokoknya periksa dulu aja Sobat Slowpost ya. Iya, ke dokter aja. Ke dokter aja. Sekarang banyak kok sahabat-sahabat yang punya BPJS. Solo itu sudah universal coverage, jadi semua punya punya jaminan. Jaminannya ada ya. Kalau Anda kerja di kantor yang ada jaminan juga digunakan aja Sobat Slowpost ya. Ada Mas Iqbal juga nih, dokter yang disampaikan ya. Terima kasih Dokter Wahyu dan juga Mas Al dari Radio Slowpost untuk edukasinya. Edukasi yang benar-benar penting karena antibiotik sering beberapa kali ditemukan di pasaran ya. Jadi jangan asal konsumsi obat, terutama antibiotik, karena kalau salah konsumsi bisa resistensi tadi. Hati-hati. Dan perlu dibedakan antara antibiotik dan obat
generik dan lebih baik menerapkan pola hidup sehat agar bisa mengurangi resiko terkena sakit. Ya. Sebentar, ada hal yang salah tadi. Iya tadi ya, yang kedua obat generik itu ya. Jadi obat itu gini, obat itu ada generik dan ada non generik. Obat generik itu obat yang nama aslinya, nama kimianya. Misalnya paracetamol. Paracetamol itu generik. Tapi obat merek dagangnya banyak sekali. Ada Paramek, Panadol, ada Sanmol, Pamol, Ertamol, Epamol itu. Jadi itu yang membedakan. Contoh lagi antibiotik ya. Generiknya amoksisilin. Nah, itu nama dagangnya banyak. Amoksan, sorry saya harus menyebut brand apa ya karena ini memang contoh untuk ya. Edukasi aja dok. Edukasi ya. Opimok, Ertamok, banyak sekali ya. Jadi generik itu nama aslinya, nama temuannya. Kalau nama dagangnya macam-macam, itu yang membedakan. Tapi ya memang itu ya, tadi ada satu statement juga dari Mas Iqbal ya, pokoknya di sini menerapkan pola hidup sehat supaya tidak sakit-sakit. Nah itu sih ya. Tapi ada beberapa penyakit ya walaupun kita udah hidup sehat, nggak sengaja terkena infeksi bakteri kan juga ada dok. Iya. Kita nggak bisa menghindar itu toh. Setiap hari kita berinteraksi dimanapun kita akan berkontak dengan bakteri dan virus. Tapi tubuh kita kan sudah punya sistem imun. Sistem imun itu bukan hanya di dalam loh ya. Kulit kita itu kalau utuh gini tidak akan meradang, tapi begitu tergores, luka, terinfeksi. Jadi infeksi itu karena satu, ada port diantrinya, pintu masuknya. Pintu masuknya mulut, hidung, mata, gitu, dok, luka ya. Itu pintu masuknya, port diantri ya. Kemudian jumlah kuman yang masuk banyak enggak? Yang ketiga penentunya ada daya tahan tubuh. Kalau kuman masuk jumlahnya banyak, kalau daya tahan tubuhnya bagus ya dia. Berarti disimpulkan kalau ada satu bakteri yang sama terus menularkan 3 orang itu berarti reaksi tubuh bisa beda-beda dok ya. Tergantung tadi ya daya tahan dan juga apakah ada pintu masuknya itu tadi. Sama apa tadi yang sebut daya tahan tubuh, maka perlu vaksin. Vaksin. TBC itu ada vaksinnya. Hepatitis ada vaksinnya. COVID ada vaksinnya. Sekarang semua vaksin COVID sudah nggak kuat lagi. Gitu ya. Gitu, yang penting vaksin. Nah vaksin. Untuk terakhir nih Dr. Wahyu ya, untuk edukasi Sobat Slowpost ya, terakhir dalam mengonsumsi antibiotik ini sendiri, mungkin ada tips-tips juga yang belum disampaikan atau mungkin ada tips kesehatan lain supaya Sobat Slowpost ya tidak harus tentang spesifik antibiotik, atau mungkin ada yang ingin ditekankan gitu ya dari Dr. Wahyu ini sendiri. Ya. Masyarakat bisa mengembangkan self medication ya, artinya mengobati sendiri ketika muncul penyakit-penyakit yang ringan, misalnya flu ringan atau diare yang ringan, atau gatal yang ringan, lah jalankan. Tetapi ketika memberat, jangan coba-coba untuk obati sendiri. Itu aja ya. Di luar itu lakukan pola hidup bersih dan sehat. Ya, tidak merokok, tidak olahraga yang cukup, diet yang bagus, hindari stres. Itu paling prinsip sebetulnya. Pola hidup bersih dan sehat. Pola hidup bersih sehat ya. Itu ya. Harus ditekankan supaya Anda nggak usah bolak-balik Sobat Slowpost. Tapi kalau seandainya toh memang terjadi infeksi, terjadi penularan, harus datang ke dokter supaya nanti Anda bisa dikasih obat yang sesuai dengan Anda. Dan kalau dikasih obat dihabisin ya dok ya. Iya. Kalau obat antibiotik sebaiknya dihabisin. Nah, apalagi ada antibiotik. Biasanya ditekankan ya dok ya. Iya. Ini antibiotik dihabisin ya Bu. Ya, sekarang pun
apotek, dokter akan menyampaikan. Kalau dokternya lupa, apoteknya pasti memberitahu. memberi, Iya, itu prosedur standar sekarang. Ya, itu prosedur standar. Nah, jadi kalau Anda ditekankan dihabisin ya Bapak Ibu, ya dihabisin ya. Jangan lupa males. Iya. Bikinlah alarm jadwal minum obat kan bisa ya sekarang ya. Sudah merasa sehat, obat disuntikan. Iya makanya kalau udah mendingan dikit tetap harus dihabiskan itu ya. Iya, habiskan. Kuncinya. Iya. Apalagi antibiotik Sobat Slowpost Iya. ya. Oke dokter, terima kasih sekali atas sharing-sharing Udah ilmunya. pas ya? Iya pas Nggak banget terasa ini ya, ya? nggak terasa. Karena kalau misalnya di sini emang seru dok ya, banyak yang merespon juga. Terima kasih Sobat Slowpost. Nanti setelah ini langsung pulang atau agenda apa nih dok? Aduh, pulang lah. Pulang ya? Jam segini. Oke, Tadi terima kasih. Hidup sehat ya, jangan begadang ya. Jangan begadang ya. Dokter Wahyu. Oke, terima Inianto kasih. MH, terima kasih ya. Terima kasih para pendengar Radio Solo Pos. Sukses dan sehat buat Anda Amin. semua. Sukses dan sehat juga untuk dokter ya. Terima kasih. Terima kasih juga. Sampai bertemu di kesempatan lainnya dokter ya. Terima kasih. Oke Sobat Slowpost, kita akhiri perjumpaan bersama dengan bincang kesehatan kali ini. Ada Ikatan Dokter Indonesia, dalam hal ini Dr. Wahyu Inianto MH. Saya juga tuntaskan kebersamaan kita, tapi sebelum itu saya ngomongin obat-obatan Sobat Slowpost ya. Kalau misalkan memang Anda ngerasa tadi ya ada gejala-gejala sakit kepala mungkin ya, sakit kepala biasa ataupun sakit kepala sebelah atau migrain, Anda juga bisa Sobat Slowpost mengonsumsi obat yang disarankan, salah satunya adalah Poldanmic ya. Ini komposisinya berkhasiat dan terbukti cepat, redakan efektif sakit kepala biasa ataupun sakit kepala migrain. Pastikan kalau obat sakit kepala Poldanmic disarankan minum Poldanmic bersama makanan atau sesudah makan. Semua jenis sakit kepala, Poldanmic pasti bisa. Kita akhiri 103 Radio Slowpost, News Radio with Smart Listener. Sampai jumpa.